Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang listrik statis, yaitu pembahasan gaya kolom untuk 3 muatan. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan pembahasan tentang gaya kolom dan medan listrik untuk 2 muatan saja. Silahkan bagi kalian yang belum menonton video tersebut bisa nonton, silahkan klik linknya di bagian atas sini. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan untuk gaya kolom 3 muatan. Sebelum mulai, jangan lupa selalu dukung channel ini. Caranya gampang, tinggal klik like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kemudian jangan lupa bagikan juga ke teman-teman kalian video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan soalnya untuk gaya kolom yang 3 muatan. Nah, ini adalah soal yang pertama pada video pembahasan kali ini. Jadi katanya ada 3 buah partikel masing-masing positif Q1, kemudian positif Q2 dan negatif Q3. Nilainya sudah ada di sini. Terletak dalam satu garis lurus seperti gambar. Oke, seperti ini. Jadi dia terletak dalam satu garis lurus. Tentukan nilai gaya dan arah yang dialami oleh muatan Q2. Berarti berapa gaya yang dialami oleh Q2 dan kemana arah gaya tersebut. Itu maksudnya. Oke, ini pembahasannya sedikit berbeda dengan pembahasan yang sebelumnya yang cuma 2 muatan, karena di sini kita perhatikan. Jadi karena yang ditanyakan adalah gaya yang dialami Q2 dan arahnya, maka fokus kita pada muatan Q2 yang ini. Nah, perhatikan, muatan Q2 itu berinteraksi dengan Q1, juga berinteraksi dengan Q3. Antara Q2 dengan Q1 itu karena Q1 dan Q2 sejenis, maka dia tolak-menolak. Dan kita perhatikan arah tolakan yang dialami Q2 saja. Oke, Q1 dan Q2 tolak-menolak, maka Q2 ditolak ke arah sana oleh Q1. Kita sebut namanya F21. Gaya yang dialami oleh Q2 dari Q1. Kemudian antara Q2 dan Q3 itu dia beda jenis, maka dia akan tarik-menarik. Artinya Q2 akan ditarik ke arah sana oleh Q3. Kita sebut namanya F23, yaitu gaya yang dialami oleh Q2 dari Q3. Nah, inilah 2 gaya yang dialami oleh Q2 dan kita harus menggabung keduanya. Nah, kita perhatikan arah tolakan dari Q1 dan tarikan dari Q3 itu searah. Artinya gabungan dari kedua gaya ini kita tinggal tambah. Berarti gaya total yang dialami oleh Q2 itu adalah, kita sebut saja F2. Jadi F2 sama dengan, kita tinggal tambah F21 ditambah F23. Mengapa? Karena arahnya sama. Jadi menjumlahkan 2 vektor ketika arahnya sama, kita tinggal tambah. Oke, sekarang masalahnya adalah berapa F21, berapa F23. Kita perlu cari. Bagaimana mencarinya? Kita kembali gunakan rumus gaya kolom untuk 2 muatan saja. Oke, sekarang kita cari dulu F21 dan F23. Pertama, kita cari F21. Jadi F21 kita fokusnya antara Q2 dan Q1 saja ya. Jadi rumusnya kan K kali Q2 kali Q1 per R12 kuadrat. Maksudnya jarak antara 1 dan 2 saja yang diperhatikan. Oke, K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 itu adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian Q2 itu adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Dan jaraknya antara Q1 dan Q2 adalah 3 cm. Ini kita ubah dulu jadi meter. Nanti jaraknya pangkat 2, jadinya 3 cm adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat ya. Coba seperti itu. Oke, selanjutnya kita tinggal gabung angka-angka yang tidak ada pangkatnya, berarti 9 dikali 3 dikali 9. Kita pisahkan dengan pangkatnya. Kemudian untuk yang bilangan berpangkat, ini kita gabung pangkatnya ya. Ini kan 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 6. Pangkatnya kita tinggal operasikan saja sesuai tandanya. Berarti 9 dikurang 6, dapatnya 3 ya. 3 dikurang 6 lagi, dapatnya min 3. Maka gabungannya adalah 10 pangkat negatif 3. Kemudian penyebutnya kita tinggal kuadratkan. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9.
10 min 2 pangkat 2. Jadi pangkat min 2 dengan pangkat 2 ini kita kalikan saja. Oke, jadi min 2 kali 2 itu sama dengan min 4. Oke, ini bisa kalian kerjakan sesuai pemahaman kalian. Tapi kalau lebih gampangnya kita seperti bagi-bagi dulu. Di sini ada 9, di sini ada 9 ya. Jadi saya coret sama-sama bagi 9. Kemudian di atas sisa 3 kali 9, maka hasilnya untuk F21 adalah 3 kali 9, 27. Nah, 10 pangkat yang di atas dengan pangkat yang di bawah ini kita kurangkan. Jadi min 3 pangkatnya kita kurangkan ya. Jadi min 3 dikurang min 4 itu kan sama dengan min 3 tambah 4. Jadi dapatnya adalah 10 pangkat 1 Newton. Oke, jadi ini F21. Sekarang kita tinggal cari yang berikutnya adalah F23. Caranya sama, berarti yang kita perhatikan sekarang antara Q2 dan Q3. Jadi K kali Q2 9 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali Q3 4 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya ya berarti kita pakai jarak antara 2 dan 3, yaitu 1 cm. Kalau kita jadikan meter kan jadinya 1 kali 10 pangkat min 2. Tapi kan nanti di sini rumusnya R kuadrat, maka di sini dipangkatkan 2 lagi. Oke, sama seperti tadi kita tinggal kumpulkan bilangan-bilangan yang tidak berpangkat. Jadi 9 kali 9 kali 4, jadi 9, 9, 4. Pangkatnya juga kita gabung, 9 dikurang min 6. Sorry, 9 dikurang 6, 3. 3 dikurang 6, min 3. Berarti jadinya 10 pangkat min 3 dibagi jaraknya 1 pangkat 2, itu 1. 10 pangkat min 2 pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat min 4. Oke, sekali lagi pangkat dengan pangkat ini dikalikan saja. Oke, berarti ini tinggal kita operasikan karena pembagian 1, jadi sama saya di atas tetap. 9 kali 9 kali 4 itu sama dengan 324. Kemudian 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 4 ini karena dia baku bagi hubungannya, jadi kita kurangkan pangkatnya. Min 3 dikurang min 4 dapat sama saja dengan min 3 ditambah 4. Dapatnya 10 pangkat 1. Oke, kita sudah dapat F21 dan F23. Ya, kita tinggal lanjutkan persamaan yang ini. Jadi F2 itu sama dengan F21-nya adalah 27 kali 10 pangkat 1. Tambah F23-nya adalah 324 kali 10 pangkat 1. Nah, hati-hati ketika menjumlahkan bilangan seperti ini. Pastikan dulu 10 pangkatnya ini sama. Ya, ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat 1. Kalau tidak sama, disamakan dulu ya. Nah, ketika sudah sama seperti ini kita jangan pusingkan. Jadi tinggal operasikan saya 27 ditambah 324. Dapatnya adalah 351. Nah, 10 pangkat 1 ini dengan 10 pangkat 1 ini jangan ditambah juga, ditulis 1 saja. Jadi 10 pangkat 1. Jadi jawabannya adalah gaya yang dialami oleh Q2 itu besarnya adalah 351 dikali 10 pangkat 1 Newton. Kemudian arahnya kita bisa lihat dari sini. F21 mendorong ke kanan, F23 menarik ke kanan. Maka gabungannya pasti jawabannya ke kanan. Jadi arahnya pasti ke kanan. Oke, seperti itu pembahasan pada soal yang nomor 1. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Oke, katanya gini. Ada 3 buah partikel masing-masing positif Q1, positif Q2, dan negatif Q3. Yang nilainya sudah tertera di sini. Terletak seperti gambar. Jadi begini posisi antara ketiga muatan tersebut. Tentukan nilai gaya yang dialami oleh Q3. Oke. Jadi karena yang ditanyakan di sini adalah nilai gaya yang dialami Q3, maka fokus kita ke muatan Q3. Nah, kita lihat di sini, Q3 berinteraksi dengan Q1, juga berinteraksi dengan Q2. Ketika berinteraksi dengan Q1, Q3 akan ditarik oleh Q1 karena mereka ini berbeda jenis muatan. Nah, Q3 akan ditarik dengan arah ke atas oleh Q1. Kita sebut namanya F31. Kemudian, ketika berinteraksi dengan Q2, Q3 juga akan ditarik sama Q2. Karena keduanya juga berbeda jenis muatannya. Dan arah tarikan yang dialami oleh Q3 itu adalah ke kanan. Ya, sebut saja nilai gayanya adalah F32. Nah, inilah kedua gaya yang dialami oleh Q3 dan kedua gaya ini kita harus gabung.
Nah, untuk menggabung kedua gaya ini, kita harus perhatikan arahnya. F31 ke atas, F32 ke kanan. Nah, ini kita tidak bisa tambah karena tidak searah. Juga kita tidak bisa kurang karena tidak berlawanan arah. Nah, ada satu lagi cara ketika kita menggabung dua gaya atau dua vektor. Ketika dia membentuk sudut tertentu, kita lihat arahnya ini membentuk sudut 90 derajat, maka kita gunakan rumus yang seperti ini. Jadi untuk gaya totalnya, sebut saja namanya F3, itu sama dengan akar dari F31 kuadrat, kemudian ditambah F32 kuadrat, kemudian sebenarnya masih di sini ditambah 2 kali F31 kali F32 kali cos 90 derajat atau cos dari sudutnya. Nah, kenapa saya tidak tulis lanjutannya di sini? Karena kan di sini sudutnya 90 dan cos 90 adalah 0. Kalau di sini cos 90 sudah 0, maka selanjutnya itu kalau dikali-kalikan dengan 0 akan 0 semua. Dan yang tersisa adalah F31 kuadrat tambah F32 kuadrat saja. Jadi sekali lagi saya ulangi, rumus ketika ada dua vektor, kita harus gabung dan keduanya itu membentuk sudut tertentu. Itu adalah, misalkan ini vektornya namanya F31 dan F32 ya. Jadi perhatikan, gabungannya namanya F3. Jadi F3 itu sama dengan akar dari F31 kuadrat tambah F32 kuadrat ditambah 2 kali F31 dikali F32 dikali cos dari sudut antara kedua gaya tersebut. Oke, jadi untuk soal yang ini sisa seperti ini rumusnya ya. Oke, nah sekarang F31 dan F32 nya ini belum ada, jadi kita harus cari dulu. Sama seperti tadi, kita cari dulu F31 dan F32 menggunakan rumus hukum kolom yang dua muatan itu. Oke, jadi untuk F31 sama dengan K kali Q3 kali Q1 dibagi dengan jaraknya antara 3 dan 1. Ini kan 3 cm ya. Berarti kalau jadikan meter 3 kali 10 pangkat min 2. Karena R kuadrat, maka di sini dikuadratkan lagi. Oke, selanjutnya adalah F31 sama dengan, kumpulkan yang tidak ada pangkatnya, 9, 2 dengan 3. Ini. Kemudian pangkatnya juga, bilangan yang berpangkat digabung pangkatnya. 9, pangkat 9, pangkat min 6 dengan pangkat min 6. 9 kurang 6 kan 3. 3 kurang 6 dapatnya min 3. Berarti gabungannya adalah 10 pangkat min 3. Dibagi 3 pangkat 2 itu 9. 10 pangkat min 2, pangkat 2 itu pangkatnya tinggal kita kali. Min 2 kali 2 dapatnya 10 pangkat min 4. Oke, 9 dengan 9 habis. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4. Ini sama saja pangkat min 3 dikurang min 4. Jadi min 3 kurang min 4 kan sama dengan min 3 tambah 4. Sehingga dapatnya pangkatnya hasilnya 1. Jadi 10 pangkat 1. Oke, ini F31. Selanjutnya adalah F32. Jadi F32 sama berarti K dikali Q3 dikali Q2 per jarak antara 3 dan 2. Jarak antara 3 dan 2 juga 3 cm, jadi sama 3 kali 10 pangkat min 2, karena kuadrat, maka di sini kuadrat. Oke, kemudian dikumpulkan bilangan yang tidak berpangkat, 9, 2, dan 4. Karena ini pangkatnya masih sama semua seperti tadi, maka hasilnya juga sama, 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi, 3 kuadrat 9, 10 pangkat min 2 dikuadratkan, dapatnya 10 pangkat min 4. 9 dengan 9 habis, hasilnya 1 maksudnya. Di atas sisa 2 kali 4. Jadi F32 itu adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, kemudian ini 10 pangkatnya sama kayak tadi, kita kurangkan pangkatnya. Min 3 dikurang min 4 dapatnya 1. Jadi hasilnya 10 pangkat 1. Jadi untuk F32 itu adalah 8 dikali 10 pangkat 1 Newton. Nah, kita sudah dapat masing-masing F32 dan F31. Kita tinggal teruskan persamaan yang ini. Jadi F3 itu sama dengan akar dari. Nah, ini trik untuk yang lebih sederhananya. Perhatikan, ini 10-nya, ini 6 dikali 10 pangkat 1. Ini 8 dikali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1-nya kita tidak ikut operasikan di sini. Ini sebenarnya cuma trik. Ini kita simpan saja dulu. Yang penting nanti mereka ini jangan dilupa ya setelah sudah dapat hasilnya. Jadi kita pakai 6 dengan 8 saja.
Jadi F31 itu kita ambil 6 kuadrat, F32 kita ambil 8 kuadrat. 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 34. Maka kalau digabung 36 tambah 64 ya, sorry salah sebut tadi. Jadi 36 tambah 64 kan 100. Karena masih dalam akar, berarti akar 100 adalah 10 ya. Nah, jadi hasilnya ini adalah 10. Tetapi saya bilang tadi jangan lupa, tadi ada 10 pangkat 1 yang kita simpan. Karena ini sudah dapat hasilnya, kita tinggal kalikan saja 10 pangkat 1 Newton. Oke, seperti inilah pembahasan soal ketika ada 3 muatan membentuk sudut seperti ini. Jadi rumusnya yang seperti sudah saya jelaskan tadi, jangan dilupa. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal yang ketiga atau soal yang terakhir dari video ini. Jadi katanya seperti ini. Dua muatan Q1 16 kali 10 pangkat min 6 kolom dan Q2 4 kali 10 pangkat min 6 kolom terletak seperti gambar. Jadi Q1 dan Q2 seperti ini posisinya. Tentukan di mana Q3. Jadi ada muatan yang satu lagi. Jadi muatan ketiga namanya selain kedua ini. Katanya tentukan di mana Q3 yang besarnya segini harus diletakkan. Jadi di mana Q3 harus disimpan agar mengalami gaya total yang sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi perlu dipahami dulu soalnya. Ada muatan ketiga. Muatan ketiga ini kita mau simpan di mana ini? Di sekitarnya mereka ini di mana? Supaya nanti gaya total pada Q3 itu sama dengan 0. Seperti itu. Nah, ketika kita menghadapi soal yang seperti ini, yang perlu kalian pahami bahwa muatan Q3 akan mengalami gaya 0 ketika dia diletakkan di titik yang segaris dengan kedua muatan ini. Jadi pilihannya itu ada di bagian sini, yang penting segaris ya. Artinya segaris lurus, membentuk garis lurus ketika diletakkan. Bisa jadi dia di bagian sini, di bagian kirinya, bisa jadi di antaranya, atau mungkin di bagian kanannya. Nah, bagaimana pembahasannya? Yuk kita bahas. Oke, saya tulis ulang soalnya. Nah, Q3 itu kemungkinan bisa di bagian sini, di bagian kiri. Jadi Q3 ini muatannya positif juga ya. Jadi muatannya positif. Kemudian bisa juga di antaranya, misalnya di sini, atau bisa juga di bagian kanan. Nah, tentu kan kita tidak mungkin mengerjakan ketiganya. Kita pilih yang mana yang paling tepat. Oke, cara memilah dan memilihnya adalah kita cek dulu arah-arah gaya yang dialami Q3 di setiap titik ini. Misalnya, karena ini ketiganya muatan positif ya. Ketika kita simpan di sini, Q3 berinteraksi dengan Q1 dan berinteraksi dengan Q2. Oleh Q1, Q3 ditolak ke sana. Ya, kan sejenis ya. Maka dia ditolak ke sana. Oleh Q2, Q3 juga ditolak ke sana. Oke, begini arah gaya yang dialami ketika di sini. Ketika dia di antaranya ini, Q3 akan ditolak oleh Q1 dan tolakannya arahnya ke sana. Ya. Dan Q3 juga akan ditolak oleh Q2 dan arah tolakannya adalah ke sana. Oke, seperti ini kalau di tengah-tengah atau kalau di antaranya maksudnya. Kemudian, kalau di sini berarti Q3 juga akan ditolak oleh Q1, arah tolakannya ke sana ya. Kemudian Q3 juga akan ditolak oleh Q2 dan arah tolakannya ke sana. Oke, yang mana yang benar? Perhatikan. Nanti katanya pada Q3 itu gayanya harus 0. Kalau begini model gayanya kan kita akan menggabungnya dengan cara menjumlahkan. Kalau begini arah gayanya kita menggabungnya dengan cara mengurangkan. Kalau begini juga kita menggabungnya dengan cara menjumlahkan. Kira-kira yang menghasilkan angka 0 itu yang mana? Yang ditambah atau yang dikurang? Oke, jawabannya pasti yang dikurang. Maka posisi yang paling tepat itu adalah yang di antara keduanya ini. Jadi yang di antara Q1 dan Q2. Karena ini untuk menggabungnya kita akan kurang. Maka disinilah kemungkinan gaya total di Q3 itu 0. Bukan di sini, bukan di sini. Jadi yang ini kita abaikan saja. Oke, jadi kita sudah dapat posisinya. Nah, sekarang kan kita tidak cukup hanya menentukan di sini tempatnya. Kita harus tahu juga ketika diletakkan di sini itu jaraknya berapa dari Q1 atau berapa dari Q2. Bagaimana menentukan itu? Kita pakai konsep yang ini. Jadi katanya sudah ditetapkan bahwa di titik ini gaya total pada Q3 itu adalah 0. Dan kita juga tahu di titik ini Q3
mendapat gaya F31 arah kanan dan F32 arah kiri. Nah, supaya 0, itu kan pasti F31 harus sama dengan F32, karena kan nanti mereka akan dikurang. Bisa dipahami kan? Jadi F31 dan F32 akan dikurang. Maka supaya 0, maka nilai keduanya ini harus sama. Jadi kita dapat persamaan dari sini bahwa F31 itu sama dengan F32. Oke, berapa F31, berapa F32? Ya kita cari pakai hukum kolom yang dua muatan. Oke, sekarang kita kerjakan F31. Rumusnya kan K kali Q3 kali Q1 per R31 kuadrat. Jadi jaraknya dari 3 ke 1 untuk F31. Sedangkan untuk F32 rumusnya K kali Q3 kali Q2 per R32 kuadrat. Berarti jaraknya antara Q3 dan Q2. Oke. Nah, perhatikan di sini kita nanti butuh jarak ya. Yang kita akan carikan berapa jaraknya ini, dan ini masih ada kuadratnya. Jadi kita hilangkan kuadratnya, caranya masing-masing diakarkan. Ruas kiri diakarkan, ruas kanan juga diakarkan supaya kuadratnya ini hilang. Gitu. Oke. Sebelum kita lanjut, perhatikan baik-baik, di ruas kiri ada K, di ruas kanan ada K. Dan ini kan nanti baku bagi, karena nilainya sama. Jadi K-nya habis. Di ruas kiri ada Q3, di ruas kanan juga ada Q3. Dan ini nilainya sama, baku bagi, habis. Q1 dan Q2 tidak sama ya, jadi tidak habis. R31 dan R32 belum tentu sama juga, maka tidak akan habis. Oke, jadi setelah kita operasikan di sini, nanti sisanya seperti ini. Jadi akar yang bagian kiri sisa Q1 dengan R31 kuadrat. Karena sudah diakarkan, Q1 masih dalam bentuk akar karena Q1 ini pangkatnya 1. Sedangkan R31 kuadrat, kalau diakarkan nanti kuadrat dengan akar ini habis, jadi sisa R31 saja. Begitu juga untuk di ruas kanan, jadi di atas sisa akar Q2 per akar R32 kuadrat. Kuadrat dengan akarnya habis, jadi sisa R32 saja. Oke, jadi sudah lebih sederhana. Kita lanjutkan. Akar Q1. Q1 itu adalah 16 kali 10 pangkat min 6. Oke, perhatikan di sini pangkat-pangkatnya ini 10 pangkat min 6. Q2 juga 10 pangkat min 6. Dan Q3 juga 10 pangkat min 6. Jadi kalau sudah sama semua 10 pangkatnya, untuk operasi yang di bagian sini itu abaikan saja karena nanti mereka akan baku bagi. Oke. Jadi ambil saja 16-nya 4-nya seperti itu. Jadi untuk Q1 kita ambil 16 saja, berarti akar 16, kemudian bagi. Nah, R31, jarak antara 3 dengan 1 berapa? Yang ditahu kan jarak antara 1 dengan 2, 3 cm. Nah, di sini kita butuh yang namanya pemisalan. Misalnya, jarak dari 3 dan 1 ini, sebenarnya ini yang kita mau cari, nilainya berapa. Kita misalkan saja jaraknya adalah X. Sebenarnya bebas, bisa misalkan X itu adalah jarak antara 3 dan 1. Bisa juga X itu adalah jarak antara 3 dan 2, bebas. Jadi saya pilihnya yang ini ya, karena suka-suka saya. Oke, bisa seperti itu. Nah, karena R31 kita misalkan X, maka di sini R31 nilainya X. Dan ini yang kita mau cari nilainya sebenarnya. Oke, akar Q2. Q2 di sini kan kita ambil 4-nya saja ya. 10 pangkat min 6-nya sudah habis. Jadi akar 4 per R32. Apakah kita akan misalkan lagi? Jangan. Nanti kalau kalian misalkan lagi nanti tersesat, tidak ketemu yang dicari. Oke, perhatikan. Dari 1 ke 2 itu kan 3 cm. Dari 1 ke 3 itu X. Berarti yang dari 3 ke 2 berapa? Oke, benar sekali. Jadi di sini kan 3 dikurang dengan X. Itulah yang ini. Berarti R32-nya adalah 3 kurang X. Oke, kita operasikan akar 16 itu 4. Akar 4 itu 2. Oke, ini saya coret-coret. Saya tinggal kali silang sekarang. X dikali 2, saya simpan di ruas kiri. Itu sisa X kali 2 itu sama dengan, di sini ruas kirinya 2X, kan X kali 2. Kemudian 4 dikali 3 kurang X. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi 4 dikali 3, 12. 4 dikali min X, jadinya min 4X. Oke, saya tinggal kumpulkan X-nya, karena X yang saya mau cari. Min 4X pindah ruas, jadi positif 4X. Positif 4X ketemu 2X, jadinya di ruas ke kanan sisa 12 ya. Saya lanjut dulu. Di ruas kanan sisa 12 karena min 4X sudah pindah. Tadi min 4X pindah ke kiri, jadinya positif 4X. Ketemu dengan 2X, jadinya 6X. Oke, jadi kalau gitu X-nya sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2 cm. Oke.
Kenapa kita tidak ubah tadi R-nya dari cm menjadi meter? Khusus untuk operasi yang seperti ini, diubah ataupun tidak itu hasilnya sama. Jadi mending tidak usah diubah supaya tidak repot kan? Tetapi kita harus konsisten. Karena tadi kita pakai di sini 3 cm, ini cm, hasilnya juga pasti cm. Tidak mungkin jadi meter seperti itu. Nah, berarti Q3 itu kita letakkan di bagian sini. Jawabannya ya, di bagian sini yang berjarak X dari Q1, X kan 2 cm. Berarti Q3 terletak 2 cm. Ini kan di kanannya Q1 ya. Oke. Jadi jawabannya ada 2. Yang pertama, Q3 kita harus letakkan 2 cm di kanan Q1. Atau kalau diukur dari Q2 kan ini 2 cm, ini pasti 1 cm kan semuanya 3. Ya. Atau nanti bisa jawaban yang lain, Q3 diletakkan 1 cm di kirinya Q2. Jadi dua-duanya benar. Kalau soal pilihan ganda pasti salah satu aja yang muncul. Oke, seperti itu. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal yang seperti ini, menentukan di mana letak suatu muatan supaya nanti gayanya 0, seperti itu. Oke, konsepnya seperti tadi. Silahkan jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan ini adalah video terakhir pada pembahasan kita kali ini. Jangan lupa, jika kalian suka video ini, silahkan like. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalau ada update video terbaru, kalian dapat informasi secara langsung. Dan bagikan ke teman-teman kalian agar makin banyak orang yang mendapat manfaat dari channel ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga kita semua sehat dan salam sukses.